Beberapa waktu ini di media sosial dipenuhi dengan satu hashtag kabur aja dulu. Di Twitter, di Instagram, dan lain-lain, hashtag kabur aja dulu ini menjadi trending. Inti dari hashtag ini adalah ajakan untuk warga Indonesia untuk meninggalkan Indonesia, lalu mencari peruntungan, mencari kerja di luar negeri, ya, atau melalui jalur beasiswa berkuliah lagi, mengingat situasi di Indonesia ini tidak makin baik, malah semakin buruk. Orang hidupnya semakin susah. Kita mengalami salah urus bahkan hal-hal yang kecil ya. Gas 3 kilo sempat langka. Itu salah urus yang fatal karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama orang menengah dan ke bawah. Untuk salah urus hal sederhana itu saja, ada satu ibu yang meninggal. Apalagi untuk mengurus satu negara yang besar, saya rasa memang situasi kita berat. Maka ajakan untuk kabur aja dulu ini menggema sedemikian rupa. Karena situasi tidak lebih baik. Orang kelas menengah kemudian mengalami uang sehari-hari hanya cukup untuk makan sehari-hari dan barangkali sedikit hiburan. Kabur aja dulu. Sesuatu yang menjadi reaksi atau respons ketika orang menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Dan ini konteksnya bernegara ya, lebih besar lagi. Hari ini kita melihat juga bagaimana ada nelayan-nelayan yang menghadapi situasi yang amat sulit dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nelayan itu salah satunya disebutkan Simon. Ini adalah nelayan-nelayan yang profesional, ya, bukan pekerja asal-asalan. Meskipun mereka seorang nelayan yang mengandalkan otot mereka sehari-hari, karena sekarang orang suka membagi-bagi ya antara kerja otot dan kerja otak. Padahal menjadi nelayan itu butuh otot dan butuh otak. Karena butuh strategi juga. Kemana dia melempar jalannya, dia harus membaca musim, ya, musim hujan, musim panas, atau musim air pasang, atau musim air surut. Pasti lokasi ikannya berbeda-beda dan dia harus mengenali semuanya itu. Jadi kerja otot dan kerja otak para nelayan ini. Mereka profesional. Sehari-hari adalah seorang nelayan. Tapi ternyata kesulitan juga menimpa nelayan pada waktu itu. Entah kenapa mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Perahunya kosong. Dan kebetulan pada waktu itu Yesus sedang mengajar orang banyak di tepi danau Genesaret itu. Dan ketika dia melihat dua perahu dari nelayan yang salah satunya adalah Simon, yang kita bisa bayangkan muka mereka sudah kelelahan, karena sepanjang malam mereka sudah bekerja keras, kata Simon sendiri pengakuannya, mereka tidak dapat hasil apa-apa. Tidak ada cuan sama sekali. Sulit, entah mereka bisa makan enggak pada hari itu. Karena tidak ada yang bisa dijual, atau tidak ada tangkapan yang bisa dimakan. Situasi yang bisa kita bayangkan seperti pandemi kemarin, ya, ketika usaha, bisnis semuanya rontok. Mulai dari yang kelas kecil sampai kelas paling atas, kelas konglomerat pun rontok di era pandemi. Orang tidak dapat apa-apa. Orang di rumah sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dan tidak menghasilkan apa-apa. Situasinya barangkali begitu. Nelayan-nelayan ini tidak dapat apa-apa. Mereka capek, mereka lelah, mereka letih, dan mereka cuma mau pulang dan tidur barangkali. Tapi Yesus Sang Guru Agung itu pada waktu itu sedang mengajar di sana, sementara mereka sedang beres-beres, cuci jala,
dan masukin perahunya ke pinggir barangkali. Lalu Yesus yang mungkin tidak terlalu peduli atau terlalu bersimpati dengan muka yang lelah dan letih itu, yang sepanjang malam barangkali sudah begadang, malah memanggil mereka lalu meminjam perahunya supaya bisa sedikit ke tengah dan menyampaikan khotbah atau pengajarannya sambil duduk di perahu itu. Tapi yang menarik adalah bahwa teks ini tidak melaporkan kepada kita bahwa Simon dan saudaranya mengeluh atau komplain ya, atau ngomel-ngomel karena capeknya mereka dan letihnya itu. Mereka hanya membantu Yesus. Lalu Yesus tiba-tiba ada di dalam perahu yang kosong itu. Kita tahu perahu itu tidak ada apa-apa karena Yesus langsung naik. Tidak ada ikannya. Kalau ada ikannya, Yesus tentu tidak langsung naik. Ikan itu langsung disingkirkan dulu, dibersihkan dulu. Ini perahunya bersih. Semalaman tidak dapat apa-apa. Dan Yesus naik ke perahu yang bersih itu. Lalu mulai mengajar di sana. Di tengah perahu yang kosong dan bersih itu. Tapi setelah Yesus menyampaikan pengajarannya, seakan dia tidak peduli dengan Simon yang tidak dapat ikan itu. Tapi setelah dia selesai dengan orang banyak, rupanya Yesus berbicara kepada Simon. Bertolaklah katanya ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Pertanyaannya, sepanjang malam mereka menebarkan jala di mana? Apakah di tempat yang dangkal? Apakah di pinggir pantai? Nelayan profesional menebar jala di pinggir pantai? Tidak mungkin. Mereka sudah menebar jalanya di tempat yang dalam. Barangkali bahkan mereka sudah berburu ikan jauh lebih dalam daripada yang disuruh Yesus untuk bertolak ke dalam. Karena ketika Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam, barangkali itu hanya sedikit ke tengah. Tapi mereka sepanjang jalan barangkali sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang lebih dalam barangkali untuk menebarkan jala, dan hasilnya kosong. Hari ini juga para nelayan kan menghadapi situasi yang sama. Beberapa minggu heboh pagar laut. Pagar bambu dipancangkan di pesisir Tangerang itu ya, sepanjang 30 km. Dan para nelayan pun kewalahan untuk sedikit bertolak ke tempat yang lebih dalam karena terhalang oleh pagar-pagar bambu itu. Ya mungkin proyek pembangunan dari satu pengembang besar konglomerasi di negeri ini. Makin lama para nelayan pada hari ini situasinya juga makin sulit. Karena pembangunan terus mengarah ke laut dan mereka mesti menempuh jarak yang makin jauh. Yang di Kalimantan, pamannya istri juga begitu ya. Menempuh sekian jam perjalanan. Yang dulunya hanya beberapa jam saja, sekarang mungkin bisa 10, 12, 14 jam untuk menempuh perjalanan ke tempat yang lebih dalam. Jadi saya agak ragu kalau Petrus dan teman-teman dan saudaranya ini tidak bertolak ke tempat yang dalam. Mereka sudah bertolak ke tempat yang dalam. Tapi memang perahu semalaman yang menempuh ombak dan kedalaman danau itu, memang di dalamnya tidak ada Yesus. Mereka menempuhnya dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan segala skill dan kemampuan mereka. Itu bagus. Itu betul. Kita harus menempa diri kita menjadi skillful. Berkemampuan dalam banyak hal. Untuk menangani kehidupan kita sehari-hari. Itu betul. Itulah inti dari menjadi manusia. Kita berkembang sepenuhnya sebagai seorang manusia. Dengan segala kelengkapan yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita untuk kita bertanggung jawab atasnya. Dan mereka sudah melakukan itu. Sepanjang malam, bekerja keras. Pernyataan Yesus itu barangkali di dalam hati Petrus adalah pernyataan yang basi.
Tuhan, kami sudah sepanjang malam. Barangkali kalau mau ungkit-ungkit profesi, Tuhan, Anda itu kan seorang tukang kayu. Sudahlah, tidak usah menasihati kami bagaimana menangkap ikan. Sama seperti mengajari buaya bagaimana berenang. Tapi ternyata, walaupun mereka komplain, terutama Simon ya, dia bilang, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Ada komplain di sana. Kami sudah sepanjang malam. Tapi baiklah, karena engkau yang mengatakannya, maka kami akan menjalankannya. Artinya Simon ada rasa hormat di sana kepada Yesus Kristus. Oke, Anda seorang tukang kayu, tapi karena saya menghormati Anda, saya akan melakukannya. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan setelah dilakukan, ternyata berhasil, ya. Karena taat mendengarkan itu sekalipun dia komplain, ternyata setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bahkan dikasih isyarat kepada teman-teman lain untuk membantu, karena kapalnya hampir karam, hampir tenggelam, saking penuhnya dengan ikan. Tapi menarik apa yang dinyatakan oleh Simon dalam keluhannya itu, barangkali juga itulah realitas yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kegagalan. Seprofesional apapun Anda dan saya sesekali akan menghadapi gagal dalam hidup kita. Entah kenapa ikan tidak didapat. Itu sesuatu yang membingungkan. Padahal hampir pasti hukumnya ya. Kalau skillful, tahu musimnya, tahu posisi ikan, sudah pengalaman puluhan tahun barangkali, hidup sebagai nelayan, bisa tidak dapat ikan. Kemana itu ikan sebetulnya? Walaupun barangkali secara saintifik pola-pola bergeraknya ikan bisa dipelajari barangkali ya. Kalau nelayan yang lebih canggih dia integrasikan dengan teknologi kelautan, teknologi perikanan. Tapi jangan-jangan terintegrasinya dengan teknologi pun bisa orang tidak dapat apa-apa. Barangkali begitu kalau di zaman ini ya. Kegagalan, itu gagal. Simon dan teman-teman dan saudaranya gagal sepanjang malam. Sudah mengerahkan segenap kemampuan. Kerja keras, toh tetap gagal. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita tangani sepenuhnya. Faktor X yang membuat orang bisa gagal. Kalau di negeri ini, dengan hashtag kabur aja dulu, banyak sekali faktor yang bisa membuat kita gagal, termasuk struktur pemerintahan negeri ini sendiri, yang tidak mengakomodasi orang-orang yang berkemampuan tinggi. Sehingga orang-orang, para dokter yang skillful itu, mereka keluar. Minimal mereka ke negara tetangga, Malaysia. Tiap tahun berapa ratus Malaysia menampung orang-orang dokter yang sangat canggih pengetahuannya, ya. Termasuk Singapura dan negara-negara tetangga lainnya. Kalau orang-orang hebat itu di negeri ini, barangkali mereka tetap gagal. Karena secara struktural itu tidak menopang skill mereka, kemampuan mereka. Gagal. Orang berhadapan dengan kegagalan. Bahkan Simon barangkali berhadapan dengan kegagalan masa lalu. Betul ya, gagal itu kan selalu bicara kita ditarik ke masa lalu. Oh, semalam saya nggak berhasil. Semalam saya kerja keras nggak berhasil. Tapi hari ini kan belum bekerja lagi. Belum mencoba lagi. Gagal selalu menarik kita ke masa lalu dan mengatakan bahwa memang Anda bukan apa-apa. Anda dan saya gagal. Itulah yang dihadapi oleh Simon. Barangkali Simon sudah tidak peduli, Tuhan sudah tidak usah banyak bicara. Kami hanya mau tidur pada hari ini. Sedikit menjadi penghibur dari kegagalan kami. Kemarin saya bilang kepada istri ya, sambil saya berbaring di kasur, saya bilang bagaimana dunia ini terjadi kalau kita tidak bisa tidur.
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dunia ini berjalan tanpa ada tidur ya. Kita manusia perlu tidur. Karena dengan tidur itu regulasi tubuh kita siap untuk menghadapi masalah yang barangkali belum selesai. Dengan tidur masalah tidak selesai ya. Dengan tidur kegagalan masih terus ada. Tapi setelah kita bangun tidur kita bisa lebih kuat menanggung masalah itu. Betul nggak? Pikiran kita lebih jernih, lebih fresh dan seterusnya. Bayangkan dunia tanpa tidur, saya tidak bisa membayangkan. Tapi banyak orang di era modern ini sangat alergi dengan yang namanya tidur. Tapi pada intinya bahwa kegagalan itu terus menarik kita kepada masa lalu. Bahkan setelah Simon dan teman-temannya mendapat tangkapan ikan yang luar biasa banyak itu, tantangan berikutnya setelah kegagalan masa lalu apa? Pada masa kini, setelah dia melihat ikan yang sangat banyak itu, dia melihat kekurangan dirinya, kelemahan dirinya. Dia bilang kepada Yesus, Tuhan, pergi dariku, karena aku ini seorang berdosa. Tidak ada habis-habisnya bagi kita untuk kita menghakimi diri kita sendiri, bukan? Tidak ada habis-habisnya. Ditarik ke masa lalu dengan kegagalan-kegagalan masa lalu. Menghadapi masa kini lalu melihat diri kita kurang. Diri kita lemah. Diri kita tidak berdaya. Diri kita tidak layak untuk menangani banyaknya jumlah ikan yang kemudian membuat perahu itu hampir karam. Dalam bahasa sederhana orang suka bikin jokes ya. Banyak orang kuat menanggung miskin begitu ya. Tapi ketika mendapat berkat materi, banyak orang tidak kuat untuk menanggungnya. Banyak orang siap miskin, tapi banyak orang juga tidak siap untuk kaya. Kalau bahasa sederhananya begitu. Tapi saya tidak mau lari ke sana. Tapi banyak orang juga tidak siap untuk menghadapi masa kini. Itu yang lebih konkret menurut saya. Menghadapi masa kini dengan dirinya sendiri. Kalau dengan masa lalu kita ditarik, oh kamu kan orang yang gagal, kamu kan orang yang tidak sukses, kamu sudah kerja keras tapi tidak dapat hasil apa-apa. Kamu sudah lakukan ini, lakukan itu, tapi apa untungnya? Apa dampaknya bagi orang lain? Barangkali begitu ya. Kamu sudah rutin menjalankan pelayanan ibadah dan sebagainya, seperti gereja ini. Tapi berapa banyak orang yang datang? Barangkali begitu. Pada masa kini kita juga dihadapkan dengan diri kita sendiri. Aku yang lemah, aku yang kurang. Tuhan, aku tidak siap menghadapi hari ini. Tuhan, aku tidak siap menangani hal-hal yang dipercayakan kepadaku barangkali. Atau yang tidak dipercayakan kepadaku. Sebaliknya begitu. Menghadapi masa kini, kita juga sering ditarik dengan betapa kurangnya dan betapa lemahnya kita. Tapi justru kita perlu menghadapi itu. Apa lemahnya Anda? Apa kurangnya Anda dan saya? Kita perlu menghadapi itu di masa kini. Karena kekurangan dan kelemahan itu ada pada kita di masa kini, bukan di masa lalu. Kegagalan akan selalu menjadi masa lalu dan ada kesempatan pada kita pada hari ini untuk memperbaiki. Tapi kekurangan dan kelemahan itu akan selalu ada pada kita. Pertanyaannya bagaimana kita deal with our weaknesses. Dengan kelemahan kita. Dengan kekurangan kita. Dan kita diminta untuk menghadapi masa kini. Tapi tidak hanya berhenti pada hari ini. Pada aku yang kurang. Pada aku yang lemah. Yang dialami oleh Simon dan kita. Dan semua orang barangkali. Tapi juga mereka takut. Itulah sebabnya Yesus dan para penyampai pesan Tuhan di dalam teks Injil-Injil yang kita baca selalu mengatakan jangan takut. Karena respons dari setiap orang yang berjumpa dan berhadapan dengan kenyataan bahwa Allah bekerja dalam hidup mereka. Ketika Tuhan
nyata jelas di hadapan mereka. Ada respons takut. Ada respons takut. Kenapa? Barangkali tidak siap untuk menghadapi konsekuensi berikutnya ketika menyambut apa yang di depannya itu. Yang di depannya itu dianggap barangkali sebagai semacam ancaman. Sebagai semacam risiko yang lebih tinggi daripada yang dapat ditanggung. Sehingga mereka takut. Antara mereka mau fight or fly. Menghadapinya, menerimanya, menyambutnya, atau lari. Atau freeze, membeku, diam saja tanpa tanggapan. Dan ini yang dialami oleh mereka. Takut. Barangkali menganggap kalau aku menyambut sesuatu yang asing ini, yang di hadapanku ini tangan Tuhan yang sedang bekerja ini, barangkali aku akan harus menghadapi risiko yang lebih tinggi daripada yang bisa kutanggung. Mereka takut. Takut ini memang tidak langsung mengarah ke masa depan, ya. Kalau cemas itu kan bisa, kita cemas terhadap masa depan. Tidak jelas objeknya. Tapi takut itu kan biasanya langsung tanggapan terhadap ancaman yang datang tampak kepada kita. Dan kita merespons dengan takut. Tapi ketakutan ini juga bisa memengaruhi masa depan. Mengapa? Karena ketakutan-ketakutan sebagai respons itu pada hari ini, pada masa kini akan menentukan bagaimana masa depan itu terbangun. Kalau kita takut untuk melangkah, takut untuk melakukan sesuatu yang harusnya kita bisa melakukannya, maka 1 langkah atau 3 langkah ke depan itu tidak terjadi. Betul ya? Karena ketakutan kita di dalam melangkah. Jadi takut memang berkenaan dengan masa kini, tapi dia bisa memengaruhi 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke depan dari hidup kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan kesimpulan dari teks kita mengatakan sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka merespons. Artinya mereka menghadapi ketakutan mereka juga. Mereka menghadapi dari awal kegagalan mereka. Oke, aku mungkin akan masih bisa gagal dalam menjalani kehidupanku. Aku barangkali tidak bisa menghapus kekurangan dan kelemahanku. Tentu aku memperbaiki diriku. Tapi setiap orang punya titik lemahnya yang tidak bisa dihapus. Paulus bilang dia punya duri dalam daging. Rasul yang besar itu. Punya duri dalam daging. Punya kelemahan. Punya kekurangan. Oke, barangkali aku masih bisa takut menghadapi apa yang di hadapanku. Tapi aku memutuskan untuk menghadapinya. Bukan lari, bukan sembunyi, bukan membeku, bukan membisu. Bukan di sana, aku menghadapinya. Maka mereka apa? Meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan ketakutannya, meninggalkan kecemasannya, meninggalkan pikiran-pikiran bahwa aku akan terus gagal barangkali. Mereka tinggalkan itu. Termasuk mereka tinggalkan perahu-perahu dan jala itu. Artinya dengan meninggalkan itu mereka merengkuh, memeluk risiko-risiko baru yang mungkin lebih besar. Dengan meninggalkan perahu dan jala itu risikonya tidak kecil. Menghadapi hidup barangkali tidak makin baik. Tapi mereka meninggalkan itu dan mengikut Yesus. Merengkuh risiko yang baru, sekaligus kalau Anda dan saya berani merengkuh risiko yang baru, berarti Anda terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan yang baru. Dan kemungkinan-kemungkinan yang baru itulah yang ditawarkan di dalam kita mengikut Dia. Jangan takut gagal. Jangan khawatir.
karena Dia beserta dengan kita. Mulai sekarang, katanya. Mulai sekarang kita dipanggil untuk hidup pada hari ini, hidup pada masa kini, pada sekarang ini sebagai satu present, ya. Present hari ini, present juga sebagai hadiah diberikan kepada kita. Masa kini, saat ini senantiasa terberikan kepada kita untuk kita memulai kembali. Memulai lagi sesuatu yang mungkin baru. Sesuatu yang mungkin sudah porak-poranda. Memulai kembali kehidupan Anda dan saya. Kita diundang untuk berani memulai kembali. Apakah memulai kembali itu mudah? Belum tentu. Tergantung. Bagi Petrus, bagi Simon Petrus, memulai kembali bertolak ke dalam ketika diperintahkan oleh Yesus, itu bukan hal yang mudah. Memulai yang baru dari keberhasilan, itu mudah. Memulai kembali yang baru dari kegagalan, itu tidak mudah. Betul? Simon yang sudah keletihan sepanjang malam, disuruh narik lagi. Bukannya istirahat tidur, disuruh narik lagi. Yuk bertolak lagi ke dalam. Oh, tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi memulai kembali dari titik manapun kita beranjak. Dari kegagalankah? Dari keberhasilankah? Dari ketakutankah? Dari kecemasankah? Dari apapun yang berkecamuk di dalam diri kita. Selalu ada kesempatan diberikan dan harapan kepada kita untuk memulai lagi. Memulai kembali kehidupan Anda. Memulai kembali pelayanan kita. Memulai kembali kehidupan sehari-hari Anda. Pekerjaan Anda. Memulai kembali hubungan Anda barangkali. Apapun itu. Memulai kembali kesempatan untuk belajar sesuatu. Dalam bisnis Anda, dalam profesi Anda. Dalam aktivitas Anda sehari-hari. Kita dipanggil untuk memulai kembali. Kalau Anda dan saya sahabat-sahabat Kristus dan murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati untuk memulai kembali. Amin.